Cek cek. Halo? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengenai action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau mereview sebuah action figure, dan bisa teman-teman lihat dari kostum yang gua pakai, yang dari topeng ya. Pasti udah kelihatan dong dan tahu dong karakter ini siapa. Ya, ini adalah salah satu superhero kedua favorit gua setelah Batman. Dia adalah Tetenet Spider-Man. Dan hari ini kita akan mereview Spider-Man buatan Egg Attack. Bentar, panas. Panas. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan mereview sebuah action figure, dan ini gua sangat senang banget sama action figure ini. Kenapa? Ya, nanti bakal gua jelasin lebih detail ya. Dan di sini yang akan gua review hari ini adalah Egg Attack Action nomor 088. Ini adalah Spider-Man dari Marvel Comic. Jadi ini adalah Spider-Man dari versi komiknya. Ya, dan ini gua seneng banget. Kenapa? Kalau untuk Spider-Man ini ya, kalau dari komiknya gua sangat suka banget gitu. Karena kostumnya itu gua seneng banget sama Spider-Man yang versi komik ya. Kalau untuk yang versi live action, gue paling seneng sama The Amazing Spider-Man 2 yang dimainin sama Andrew Garfield ya. Itu kostumnya menurut gue paling the best live actionnya ya. Tobey Maguire juga bagus sih kostumnya. Nah, yang si Amazing Spider-Man ini, dari semua Spider-Man ya, gue paling suka itu ya. Dah si Tom Holland itu gue nggak anggap dia sebagai Spider-Man ya. Gue entah kenapa gue nggak terlalu suka ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, review Spider-Man yang Tom Holland," nah gitu kan, gua nggak bakal nge-review yang itu karena gua nggak suka ya. Oke, jadi daripada berlama-lama seperti apa action figurnya, yuk langsung kita bongkar figurnya. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure keluaran Beast Kingdom lagi ya. Karena kemarin gua sempat keracunan sama Egg Attack yang Joker The Animated Series ya, karena itu menurut gua keren parah. Jadi gua keracunan lagi sama lini Egg Attack ya. Jadi hari ini gua tertarik beli lagi ya. Jadi gua udah searching, ternyata mereka punya Spider-Man yang versi komik. Oh my god, this is so good man. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan ternyata ini adalah Beast Kingdom eksklusif ya tahun 2020. Jadi mereka buat cuma ada 2000 pieces, dan yang gua dapetin adalah nomor 282 ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, salah satu keunikan dari versi eksklusif Beast Kingdom adalah kayaknya adalah ini salah satunya box action figure yang pakai bahan plastik mica. Ini benar-benar sesuatu yang baru menurut gua ya. Wow. Karena menurut box figure biasanya kalau nggak kertas ya, karton biasa atau apa namanya, kayak cardboard gitu. Dan ini bentuknya kayak plastik mica gitu teman-teman, yang di print. Ini benar-benar super duper keren, bisa teman-teman lihat. Jadi ini tuh plastik semua teman-teman nih. Tuh bisa teman-teman lihat. Jadi ini tuh plastik semua teman-teman, kayak plastik jilid gitu yang di print. Ini benar-benar super duper banget ya. Si Egg Attack series ini keren parah, gua senang banget sama boxnya. Bisa teman-teman lihat di sini ada tulisannya Marvel Spider-Man. Di sini ada tulisannya Spider-Man dan dibikin kayak foil kayak gitu. Nah, kayak gini keren banget. Di sini ada tulisannya Egg Attack Action Marvel Comic Spider-Man. Di sini ada logo Beast Kingdom. Di sampingnya ada foto Spider-Man yang lagi pakai kacamata sama tulisan-tulisan segala macam. Di sebelah sini ada si pose si Spider-Man setengah badan. Di belakangnya seperti biasa ya, ada pose-pose Spider-Man dan ada spesifikasi dari figur ini. Dan di sini ada hologram Beast Kingdom yang menandakan bahwa dia adalah produk original. Di bagian atasnya ada tulisan Marvel Spider-Man, dan di bagian belakang, di bagian bawah ada tulisan warning cooking hazard segala macam bla bla bla.
Dan di sini gua mau sedikit komplain ya, karena kalau bahan-bahan plastik mika kayak gini dia otomatis rawan baret kalau seandainya teman-teman sering digeser-geser kayak gini nih. Nah, ini baret-baret nih. Cuma itu sih boxnya. Nah, untuk buka figurnya sendiri kayak gini teman-teman. Jadi di sini dia nggak pakai slot tip ya. Jadi dia nggak pakai slot tip untuk bukanya. Dia ada kayak apa sih namanya? Ada kayak gini nih. Nah, ada kayak slot. Nah, jadi dia ada slotnya. Nah, kita tinggal masukin ke lubangnya sini, tinggal angkat dan serot. Oke, dan di dalamnya pertama kita dapet background. Nah, kayak gini teman-teman. Dan bahannya juga sama kayak plastik mika kayak gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Bahannya bahan plastik mika, dan ini kalau seandainya kalau di display keren, cuma kalau seandainya buat foto dia pasti mantulin cahaya teman-teman. Jadi kalau untuk foto gua kurang nyaranin sih. Dan terus ini juga lemes banget karena bahannya plastik ya. Jadi harus di belakangnya harus ada senderan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang gua mau bahas aksesoris yang ada di paket pembelian ini. Sungguh terlalu ya, banyak sekali. Ini baru namanya eksklusif ya, keren banget. Pertama kita dapet stand base seperti biasa, khas Egg Attack. Jadi kayak gini doang ya. Ada tulisannya di sini Spider-Man. Ada tulisannya di sini Spider-Man ya. Jadi untuk base-nya menurut gua biasa aja ya. Dan di sini seperti biasa kita juga dapet stand base-nya. Ada tulisannya Beast Kingdom di sini. Jadi bisa dicolok seperti biasa ya, kayak gini. Ada capitannya juga dan ada sedikit artikulasi. Bisa dicolok di sini. Nah, kayak gini ya, seperti biasalah pokoknya ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat satu buah tas. Ini bahan PVC ya, jadi bukan bahan kain. Kayak gini nggak ada yang bisa dibuka resletingnya, tapi ini cukup oke sih, detailnya cukup oke ya. Selanjutnya kita dapat aksesoris ya, karena Spider-Man sangat terkenal dengan kewartawanannya dan suka moto ya. Jadi di sini kita juga dikasih kamera ya, kamera kayak gini mantep banget. Ya, ini detailnya gua sangat seneng banget. Dan di sini juga kainnya kain beneran di bagian strapnya ini. Gua seneng banget ya. Selanjutnya di sini kita dapet kacamata dan ini cukup keren. Serius ini keren. Gua seneng banget nih, aksesorisnya banyak banget ya. Selanjutnya juga di sini kita dapet apa sih namanya, spider sense ya. Jadi bentuknya kayak gini, kayak bando gitu, nanti bisa ditancepin di atas kepalanya kayak gini. Dan ini bahannya kayak plastik padat kayak gitu, kayak akrilik gitulah ya. Dan selanjutnya di sini kita dapet satu buah jaring ya, yang bentuk ujungnya kayak gini. Jadi baru ditembakin kayak gitu, warnanya transparan. Dan selanjutnya kita dapet jaring yang bentuknya kayak tangan kayak gini ya. Ini kayak jaring yang versi pertama ya, yang Amazing Spider-Man yang kedua, yang buatan Egg Attack yang pertama kayak gini, ada kayak jari-jarinya gitu. Dan selanjutnya kita dapat jaring yang melingkar kayak gini ya, melingkar kayak gini. Gua nggak tahu fungsinya buat diapain ya, mungkin untuk buat dipegang-pegang lah pokoknya ya. Dan selanjutnya di sini kita bisa dapat di bagian tangannya kayak clear transparan kayak gitu, dan ini buat dipasang jaringnya ya. Jadi bisa dipasang di sini jaringnya tuh. Dan selanjutnya di sini kita dapat satu buah pizza ya, pizza kayak gini. Dan ini detailnya untuk kalau soal Egg Attack ya, jangan diragukan lagi detailnya. Catnya juga mantep banget ya, rapi banget. Dan selanjutnya di sini kita dapat satu buah wajah, pengganti wajah bagian bawah buat dagunya ya kayak gini. Dan selanjutnya kita dapat sepasang tangan. Ini apa nih nyangkut? Sepasang tangan kayak ngepal kayak gini. Selanjutnya kita dapet tangan yang buat nembakin jaring kayak gini. Selanjutnya kita dapet tangan yang buat megang jaring atau buat megang pizza kayak gini. Selanjutnya kita dapet tangan Spider-Man yang lagi crawling kayak gini, lagi buat merayap. Dan satu tangan Spider-Man yang kayak gini, gua nggak tahu ini fungsinya buat apa ya. Dan di sini kita dapet sepasang mata ya, mata yang kayak gini, jadi agak ngedip, agak kecil sedikit matanya nih, kayak nyipitin gitu. Dan selanjutnya di sini kita dapat mata Spider-Man yang kayak lagi ngantuk kayak gini. Dan kita dapat mata yang kayak gini, yang versi kebuka biasa kayak gini. Dan yang terakhir kita dapat
mata yang kayak gini. Jadi matanya ada 4 dan kita dapat 3 head scope ya. Gua seneng banget. Yang pertama adalah head scope yang kayak gini, yang versi full face ya. Dan ini gue senangnya dia kepalanya ini bahannya kain teman-teman, tuh bisa teman-teman lihat ya. Jadi dia kain ininya, jadi nggak scoop gitu teman-teman. Jadi ini tuh, jadi dia kain, ini keren banget ya. Serius ini gue senang banget ya. Dan selanjutnya kita dapat yang ini teman-teman. Jadi ini tuh yang setengah kebuka mulutnya kayak gini. Nah dan matanya ini bisa teman-teman cabut ya. Yang ini atau yang ini bisa teman-teman cabut, dan magnetnya itu sangat kuat banget teman-teman. Nggak beda sama yang versi sebelum-sebelumnya ya, yang magnetnya lemah. Yang ini magnetnya kuat banget, jadi teman-teman nggak usah takut hilang ya. Nah dan ini juga bisa dicabut teman-teman. Nah jadi dia ada kayak colokan 3 kayak gini, dan teman-teman bisa ganti nih sama yang ini ya. Nah bisa tinggal di colok ke hup. Nah teman-teman, nah mulutnya jadi kayak gini lagi ngunyah. Dan yang terakhir kita dapat head scope-nya Peter Parker, dan ini sangat berat banget nih kepalanya nih. Gua senang banget ya. Serius ini keren parah. Dan kepalanya ini juga bagus banget head scope-nya. Gua senang banget ya. Keren parah, serius. Detailnya mantap banget, catnya juga rapi, ada gradasi warnanya. Gua senang banget. Dan kalau Egg Attack bikin yang wajah manusia kayak gini, yang head scope-nya pasti matanya bisa digerak-gerakin teman-teman. Jadi tinggal teman-teman cabut kepalanya, oke? Nah kayak gini. Ini agak tricky ya. Kepalanya, aduh susah kali nih. Aduh nyangkut. Susah banget ya. Nah jadi teman-teman di atas, jadi di atas kepalanya itu ada kayak gini, ada colokan. Nah ini kalau seandainya dibuka dia jadi kayak gini teman-teman. Ada belakangnya, ada kayak upin-ipin kayak gitu ya. Nah ini tinggal kita cabut kayak gini, dan ini matanya seperti biasa ada tuasnya. Jadi teman-teman tinggal gerak-gerakin ke kiri dan ke kanan. Nah kayak gini sesuai kemauan teman-teman. Oke. Dan ceng. Jadi inilah dia si Egg Attack Action Spider-Man dari versi komiknya ya. Jadi ini gua sangat bahagia bet ya sama action figure ini. Bener-bener menurut gua keren parah ya. Coba kita lihat lebih dekat detailnya. Oke teman-teman, jadi inilah dia detail si action figure Egg Attack Spider-Man ini. Dan menurut gua ini sangat Egg Attack bikinnya sangat luar biasa ya. Karena bahannya itu awalnya gua kira ini bahannya bakal bahan karet sintetis kayak buatan Hot Toys. Ternyata mereka bikinnya dari bahan kayak jersey sepak bola kayak gitu ya. Jadi bahannya itu elastis, tapi nggak bikin figur ini bahannya itu nempel. Jadi nggak kayak Hot Toys. Yang Hot Toys itu kan bahannya karet elastis ya. Jadi kalau seandainya dia panas atau lembab, jadi ada kayak nempel gitu sweetnya. Dan ini tuh bahannya beda teman-teman. Jadi bahannya itu kayak bahan apa ya, kayak bahan jersey sepak bola kayak gitu. Ini benar-benar sebenarnya si Hot Toys harus niru si Egg Attack ini sih kalau soal bahan. Ini benar-benar mereka bikinnya benar-benar keren banget ya, serius ini keren banget. Cuma untuk di bagian-bagian sini yang kayak jaring-jaringnya ini, mereka kayak apa ya, takutnya di bagian-bagian jaring ini takut pecah-pecah ya, di bagian karetnya ini, di sablon karetnya ini gue takutnya pecah di situ sih kalau seandainya sering kena matahari ya. Jadi kalau gue kasih saran, kalau seandainya teman-teman punya ini, jangan sering-sering terkena matahari secara langsung. Kalau saran dari gue ya, ini udah perfect banget sih. Nah di bagian-bagian kayak gini nih, kalau sering kena matahari takutnya pecah-pecah logonya ini. Jadi gue nggak begitu saranin. Dan di bagian sini juga bisa teman-teman lihat ya. Tuh, jadi bahannya kain semua teman-teman. Cuma di sini yang di bagian tangan sama di bagian kakinya yang di scoop. Dan yang gua seneng sama action figure yang ini, ternyata mereka di sini juga di bagian kaki ada scoop tambahan buat apa, otot kakinya. Di sini bisa terlihat di otot paha. Ini bener-bener sangat luar biasa banget ya, serius keren banget si Egg Attack buatnya. Cuma di bagian sini mereka nggak bisa nutupin apa namanya yang di sininya ya, join di sininya, tapi
buat gua nggak masalah sih ya. Dan ini proporsi badannya juga gua senang banget nih, bisa teman-teman lihat ya, proporsi badannya tuh pas banget teman-teman. Jadi nggak terlalu kurus dan nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu gede banget gitu. Pas jadi ukurannya. Gua seneng banget ya. Nah, sekarang kita coba pakai aksesorisnya. Pertama kita coba pakai yang ini, apa sih namanya ini? Spider Sense ya. Jadi tinggal dimasukin di sini. Oh, gimana sih masuk? Oh, jadi masuknya jangan kayak gini ya teman-teman, karena takut robek. Jadi merusak ini. Jadi masaknya itu kayak gini teman-teman. Nah, jadi masangnya itu dari depan atau dari belakang. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dia kayak Spider Sense is tingling ya. Jadi kayak gini. Nah, sekarang gua mau coba pakein tasnya. Jadi untuk pakai tasnya pertama kayak gini teman-teman. Ini agak sempit ya, sempit banget ini. Jadi masang tasnya ini harus hati-hati nih teman-teman. Nah, jadi Spider-Man-nya wih, jadi keren banget, serius ya. Dan ini kacamatanya nggak bisa dipakein di sini ya. Nah, sekarang kita coba pakai kacamatanya. Pertama kita harus cabut dia punya kepala ya, kayak gini. Kita ganti sama yang headscope-nya si Peter Parker. Kita pasang kepalanya. Kita pasang kepalanya di sini, kepala Peter Parker, dan kita pasang kacamatanya ya. Tinggal masukin gini aja. Nah, cakep banget ya. Nah, ini ya, kalau masang ininya, kameranya, jadi teman-teman harus cabut dulu, baru pasang kamera di sini, baru teman-teman pasang si kepalanya. Asik, cakep bet dah ya. Dan salah satu keunggulan dari action figure ini ternyata di bagian belakangnya ini ada magnet yang super banget, jadi nempel banget. Jadi teman-teman bisa nempelin ini ke kulkas atau besi-besi yang pokoknya di tempat-tempat yang bisa dihinggapin magnet lah. Ini bener-bener kuat banget ya. Sekarang kita tes untuk artikulasi untuk figur ini ya. Apakah bahan ininya membuat action figurnya jadi susah gerak? Kita lihat. Jadi pertama dia bisa nengok ke kiri, ke kanan, bisa puter 360 derajat ya. Tapi teman-teman harus hati-hati karena lehernya ini, di bagian lehernya ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi di lehernya itu ada kain, jadi dia agak membuat nyangkut-nyangkut kayak gitu. Untuk di bagian atasnya dia bisa nengok ke atas, nggak terlalu banyak. Di bagian bawahnya juga nggak bisa terlalu banyak. Dia bisa kayak gini-gini. Dan kita lihat di bagian bahunya seperti manual instruksi ya. Jadi dia cuma bisa segini jauh, jadi jangan dipaksain lebih jauh dari ini ya. Ada artikulasi di bagian bahunya di sini, di tangannya bagian sini. Dan untuk di bagian tangannya sini dia bisa artikulasinya segini. Mantap banget ya, mantap banget kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Sangat fleksibel banget bahannya ini menurut gua ya. Cukup oke, jadi nggak mengganggu pergerakan. Dan di sini di bagian tangan dia bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini, bisa digini-giniin. Di bagian dadah ya, jadi bisa digerakin kayak gini ya, bisa ke atas nggak terlalu banyak, ke bawah cukup ya. Nggak bisa digini-giniin ya, tapi bisa diputar kayak gini. Di bagian pinggang ada artikulasi juga, sebenarnya bisa 360 derajat kalau nggak kehalang sama baju ya, kayak gini. Nah, di bagian sini tangannya ini dia bisa segini, diputar ke belakang kayak gini juga. Nah, ternyata ada artikulasi juga di bagian sini dan bisa teman-teman dengar ya. Jadi di sini ada ratchet joint di bagian pundaknya ini. Kalau Spider-Man ini kan, kalau seandainya baju kayak gini kan dia ini nih nggak bisa bertahan nih artikulasinya nih. Makanya di bagian sini dikasih ratchet joint. Jadi bagian kalau kayak diginiin dia nggak kembali ke belakang kayak gini, jadi dipasang ratchet joint ya. Gua sangat senang banget. Nah, di bagian sini teman-teman harus maksimal segini lah ya. Nah, kalau seandainya lebih dari ini dia bisa teman-teman lihat kayak merekah gitu kayak gini, takutnya sobek ya. Jadi nggak gua saranin lebih banyak dari sini ya. Nah, untuk di bagian kedepannya kayak gini, segini jauh ya, jangan dipaksa ya. Untuk di bagian belakangnya sedikit banget ya, gua takut robek. Nah, untuk di bagian lututnya dia bisa
segini jauh ya, bisa segini jauh. Ada artikulasi di bagian sini, bisa diputar-putar sedikit. Nah, untuk di bagian kaki bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa diputar 360 derajat, dan ada artikulasi di bagian sini. Oke, dan tinggi action figure ini adalah sekitar 17 cm atau 7 inch ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang Egg Attack Spider-Man dari komiknya ya. Dan menurut gua ini adalah the best. Menurut gua ini adalah action figure Spider-Man terkeren di dunia ya menurut gua. Maaf agak lebay, tapi gue sangat senang banget ya sama produk Egg Attack yang ini bener-bener amazing. Mereka melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Aksesorisnya dapatnya banyak banget, dan bisa teman-teman lihat action figurnya, detailnya segala macam sangat keren, dan aksesorisnya gue senang banget ya. Jadi aksesorisnya itu kayaknya bakal kepake semua ya. Ini serius keren banget, artikulasinya juga bagus banget ya. Serius gua bahagia banget ya. Thank you so much buat Egg Attack yang udah bikin action figure ini. Gua sangat bahagia banget ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang Egg Attack Marvel Comic Spider-Man ya. Buat teman-teman yang pengen cari di Tokopedia, masih cukup banyak kayaknya harganya. Masih cukup banyak stoknya di Tokopedia atau di e-commerce yang lain. Dan buat yang teman-teman yang pengen cari ya, untuk PO-nya ini kalau gua nggak salah sekitar 1,2 atau 1,3 gitu ya. Tapi kalau teman-teman cari ready stoknya ini sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Jadi teman-teman yang pengen dapetin, siapin budget dengan harga segitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini. Dan karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.